Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa lagi, tentunya kita masih bersama dengan tayangan yang sangat fenomenal sekali di 2021 ini. Apalagi kalau bukan orasi, obrolan, inspirasi yang hanya ada di TVRI Bengkulu. Dan kali ini tentunya bersama saya Iqbal Fatwa, kurang lebih selama 60 menit ke depan. Nanti kita akan menggali semua inspirasi dari narasumber kita yang sangat luar biasa untuk episode kali ini ya. Kalau gitu langsung saja untuk Anda pemirsa TVRI Bengkulu. Tapi sebelumnya untuk Anda juga mungkin yang belum berkesempatan nonton secara langsung di orasi ini, jangan khawatir, Anda juga bisa menyaksikan langsung TVRI Bengkulu. Tentunya hanya ada di YouTube TVRI Bengkulu dan juga langsung bisa untuk follow di Instagram TVRI Bengkulu ya. Langsung saja pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada, saya sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali. Kalau saya sebut namanya pasti berpikirnya kemana-mana ya, apalagi sekarang fenomena lagu-lagu Korea lagi sangat menjamur sekali. Dan pastinya ini bukan penyanyi, kalau saya sebut namanya sedikit saja, Lisa. Ya, pasti dengarnya ada unsur-unsur Blackpink-nya, ini bukan ya. Ini berbeda, ini asli masyarakat Indonesia, ibu kita yang sangat luar biasa sekali. Langsung saja kita persembahkan, ini bintang tamu yang sangat luar biasa di orasi kali ini. Ada Ibu Dr. Lisa Adrianti MSI. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah hari ini Bu. Insya Allah. Luar biasa, bener kan? Kecantikannya mengalahkan Lisa Blackpink. Ibu Lisa, gimana Ibu selama pandemi ini? Pandemi ya, alhamdulillah sudah kita lalui ya, hampir 2 tahun berjalan ini kan, dan terbukti kita terus bisa meningkatkan herd immunity kita ya dengan sekali. Vaksin itu, jadi kita insya Allah bisa tetap beraktivitas dan tidak ada kendala, tapi tentunya tetap protokol kesehatan protokol kesehatan kemanapun, dimanapun dan juga kapanpun ya, kecuali mau makan makannya dibuka dulu. Ini dibuka juga ya. Ibu Lisa sehari-hari sekarang selama pandemi ini sampai saat ini gimana Bu aktivitasnya? Aktivitas sejak tahun 2021 kita kan udah mulai aktif lagi masuk ya full time di kampus, tapi memang pengajaran masih daring ya, masih online. Nah, kalau saya, karena saya sebagai pengelola di kampus, jadi tiap hari juga harus tetap standby gitu, melayani ya kebutuhan mahasiswa. Betul, karena pintunya di situ, jadi kita harus buka pintu. Kalau pintunya ditutup terus, nanti mahasiswa kasihan kalau mau pelayanan bikin skripsi atau administrasi yang lainnya seperti jadi itu. Jangan sampai nanti di suasana pandemi ini kampus tutup, akhirnya menghambat mahasiswa yang ingin skripsi. Akhirnya selesai kuliahnya ada yang 7 tahun, terlambat, ada yang 14 tahun. Itu berbahaya bagi institusi. Tapi ada Bu, sebelum pandemi kuliahnya juga selesai, ada 7 tahun, 10 tahun. Ya, sebut nama. Nah, pemirsa TVRI Bengkulu, di kali ini Ibu Lisa kita sengaja undang ke sini, tapi ini bukan untuk membawakan materi perkuliahan ya, tapi ini kita akan mengangkat tema yang sangat luar biasa, di mana sekarang kita sadari betul bahwa untuk kemajuan zaman yang sangat berkembang sekali, tentunya dunia digital, dunia internet berkembang sangat pesat. Tapi kita harus paham juga bahwa perkembangan ini jangan sampai menjerumuskan kita nanti ke jurang kesalahan ya. Jangan sampai jatuh di kesalahan yang sama. Oke, lagu? Enggak ada ya? Oh, enggak ada lagu Bu. Ya, tema kita kali ini adalah dengan Ibu Lisa. Ibu Lisa ini juga selaku pegiat ya, jaringan pegiat literasi digital. Betul. Nah, untuk pemirsa yang penasaran apa sih itu literasi digital, mungkin baru dengar pertama kali atau sudah paham. Nah, khususnya yang sudah paham kita akan gali lagi, yang belum dengar kita saatnya belajar sekarang. Agar apa? Karena kita menjadi orang Indonesia yang sadar akan positifnya penggunaan internet untuk kehidupan kita sehari-hari. Benar Bu ya? Betul. Betul sekali. Jaringan pegiat literasi digital. Kita ngomong-ngomong Bu, langsung ke tema kita sekarang ya. Jadi untuk Anda yang ingin mencatat, silakan catat, karena ini bukan hanya resep makanan, tapi ini resep kehidupan. Jadi biar kehidupannya itu semakin indah sekali. Gitu ya. Jadi pada saat menggunakan internet, yang di-download pertama kali bukan VPN. Ya, jangan. Ya, Ibu Lisa,
Bu, sebenarnya dari kata-kata tadi, Bu, pegiat literasi digital. Tapi sebelum kita ke pegiatnya, kita pengen garis bawahi dulu literasi. Sebenarnya apa sih, Bu, makna dari sebuah literasi itu? Iya, literasi itu kan kemampuan kita untuk memahami Ah, ah, sesuatu ah, ya. ah. Memahami bukan hanya memahami, Mm-mm, tapi kita juga bisa mengoperasikannya, mm-mm, kita juga bisa mm-mm, mengevaluasinya, bahkan kita juga bisa menyebarkan informasi yang kita terima tersebut. Jadi, mm-mm. literasi adalah kemampuan kita untuk bisa mengerti dan Oke. paham ya, lebih Ah, lebih ah. tepatnya paham, bukan hanya sekedar tahu, tapi juga kita bisa menjadi pelaku yang Mm-mm, bisa melakukan sesuatu mm-mm. terkait dengan informasi yang kita terima Oke, berarti tersebut. literasi ini sebenarnya maknanya luas, Bu ya. Bisa kemana Betul, saja. iya. Bisa ke literasi digital sekarang, mungkin juga Bisa ke literasi media secara media yang lain. keseluruhan Oke. gitu. Literasi makanan bisa juga, Bu, Bisa dong ya. juga. Jadi kita paham Literasi gimana menu, lebih tepatnya literasi literasi menu. menu. Jadi kita paham menu itu terbuatnya dari apa, Betul. bagaimana prosesnya. Benar sekali. Nah, kalau kita sambungkan sekarang, Bu. Tadi Ya, sudah kita berbicara tentang literasi. Ternyata maknanya sangat luas sekali. Kita kecilkan, kita kerucutkan kembali langsung ke poin utamanya literasi digital. iya. Kalau kita gabungkan, maknanya menjadi seperti apa, Bu? Ya, kalau digital, kalau Ha-ha. kita gabungkan ke literasi digital, Mm-mm. artinya kita bisa memahami teknologi informasi dan komunikasi Oke. yang saat ini sudah terkoneksi ke Ha-ha. eh, platform digital. Nah, Oke. platform digital ini kan dia disalurkan Mm-mm. melalui teknologi internet, ya, Teknologi internet. Oke. internet. Jadi, Berarti ini mm-mm, kita akan memberitahu kepada masyarakat umum gitu, bagaimana untuk betul. pembelajaran dasar-dasarnya dulu. Iya, jadi ketika kita memaknai Mm-mm. tentang literasi digital, Mm-mm. maka kita bisa Mm-mm. memahami tentang teknologi informasi komunikasi secara digital yang terhubung dengan Mm-mm. teknologi internet. Nah, dari sana kita bukan hanya mampu memahami, Mm-mm. tapi kita juga bisa mempraktekkannya, menggunakan ya, Ya. menggunakannya dengan baik, mempraktekkannya, mengevaluasinya, bahkan menyebarkannya kepada orang-orang lain Mm-mm. sesuai dengan kompetensi yang benar. Oke, Seperti jadi itu. kita menjadi orang yang sadar betul arti penting dari sebuah informasi, Bu ya. Bukan hanya untuk Betul. kita sebarkan dari mulut ke mulut, bahkan juga yang saat ini di Mm-mm. dunia internet. Yes. Nah, ngomong-ngomong soal Ibu Lisa ini juga, pemirsa, Ibu Lisa ini juga aktif juga sebagai dosen di jurusan ilmu komunikasi, benar, Bu ya? Betul. Oke, alumni komunikasi mana suaranya? Yang depan kayaknya juga deh. Mana suaranya? Oh ya, ada ya. Di TVRI Bengkulu ini banyak alumni komunikasi ya. Di Universitas Bengkulu. Iya. Nah, sebelum kita lanjut, Bu, kita ngobrol dulu, Ibu Lisa, kenapa sih pengen memberikan ilmunya, memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat mengenai gimana sih pentingnya untuk penggunaan internet ini, Bu? Alasan apa yang akhirnya saya pengen deh gitu memberikan Iya. pembelajaran untuk masyarakat? Lebih ke pengabdian sih Ah, ya sebenarnya. Jadi tugas fungsi dosen itu kan salah satunya adalah pengabdian mm-mm, masyarakat. mm-mm, Dalam Tridharma perguruan tinggi, dosen itu memiliki mm-mm, kewajiban tiga ya, selain pendidikan pengajaran, ya, penelitian, juga pengabdian pada masyarakat. Nah, ketika saya bergabung di jaringan pegiat literasi mm-mm, digital, misi utamanya adalah ya untuk pengabdian kepada masyarakat. oke, Jadi bagaimana sebenarnya yang kita lihat saat mm-mm, ini ya, masyarakat itu semakin erat dengan dunia benar, digital. Kayaknya betul, kita nggak mungkin lagi deh ngelihat yang nggak bisa main internet ya benar saat sekali. ini. Bahkan bayi-bayi sekalipun udah pinter ya main internet. Kalau dia rewel tinggal dikasih gawai Kasih aja YouTube udah kan. selesai. Iya bener. Jadi, nah tapi itu nggak sebanding Ah, dengan kemampuan literasi digital juga. oke, Nah, sekarang banyak masyarakat yang malah belum paham seutuhnya mm-mm, bahwa sebenarnya dalam pemanfaatan mm-mm, teknologi atau perangkat digital tersebut banyak sekali hal-hal yang bukan hanya membantu kita tapi mm-mm, juga akan menjerumuskan kita. benar Nah, sekali. bagaimana itu menjerumuskan? Ya, ketika kita termakan dengan isu-isu atau berita-berita yang sebenarnya bohong ya, Mm-mm, tidak benar, lalu kita ikut menyebarkannya, maka itu akan menjadi sebuah masalah yang besar juga di masyarakat. Belum lagi misalnya ketika kita
bahkan bisa terlibat dalam penipuan digital atau Benar. kita tertipu bahkan ya di dunia digital. Dunia digital Iya, luas sekali ini betul. penipuannya, bisa untuk Heeh. mama minta pulsa juga, mama Betul. minta kuota, atau juga di belanja online. Benar. Waduh, jadi penting sekali bahwa kita sebagai masyarakat yang katakanlah kita awam untuk di dunia internet ini perlu kita belajar bagaimana sih dunia digital ini, bagaimana awal dasarnya kita ingin memulai, setelah kita mulai kita pengen melakukan apa, setelah kita sudah melakukan apa kita harus tahu sebab akibat dampaknya, seperti itu Bu ya. Betul, betul. Jadi memang dengan adanya Mm-mm. upaya loh ya, upaya untuk kita bersama-sama memahami lebih baik ya, lebih baik tentang teknologi informasi komunikasi, terutama yang terkoneksi dengan perangkat-perangkat digital, maka diharapkan kita memiliki kompetensi yang juga bagus ya, Benar. baik secara pengetahuan, kognitif, secara sikap, afektif, dan juga secara konatif untuk diri kita sendiri. Nah, itu diharapkan nantinya ke depan kita bisa membentengi diri kita Oke, juga betul. orang-orang di sekitar Benar, kita betul. agar tidak mudah ya terbawa dengan efek negatif dari perangkat-perangkat Betul. digital Berita-berita hoax tersebut. sekarang Betul. lagi berkembang luar biasa sana sini ya. Jadi awal mulanya Ibu memfokuskan diri atau meluangkan waktu dan juga ilmunya adalah tujuannya sangat mulia Bu ya, pengabdian. Insya Allah ya. Amin. Mudah-mudahan semuanya diperlancar Bu ya. Amin, amin. Saya juga sebenarnya kan diajak bergabung ya, karena jaringan pegiat literasi digital ini kan jaringan nasional. Jadi saya diajak bergabung oleh teman saya yang di luar ya. Jadi karena perlu perluasan di seluruh Indonesia, maka Bengkulu juga diajak, dan kebetulan yang diajak ya saya dan ada beberapa rekan-rekan yang lain yang di Bengkulu juga ikut Jadi seperti akhirnya itu. nanti dari Sabang sampai Merauke semua masyarakat Indonesia ini tahu dan Iya, juga paham bagaimana betul. menggunakan internet yang sangat baik. Iya. Apalagi kalau kita buka Google, kita sudah cari-cari yang lain-lain, langsung keluar internet positif. Ada yang sering di sini ada ya? Ada ya. Begitu buka browsing yang muncul, ini kenapa internet positif? Apakah kuota saya habis? Padahal bukan kuota habis ya. Akhirnya mulailah download yang lain, VPN ya. Ada. Aduh, makanya kita belajar sekarang pemirsa bagaimana penggunaan digital yang baik dan benar ya. Digital itu maknanya juga internet iya, terus juga penggunaan perangkat kita juga iya, PC dan lain-lain, bahkan handphone sekalipun Bu ya. Betul. Karena sekarang internet di mana saja kita bisa menjangkau. Iya, ya kan ada hardware, ada softwarenya. Iya, benar sekali. Yang penting ada kuotanya. Lebih tepat lagi. Pemikiran awal nih, Bu, kenapa sih mungkin dari Bu Lisa sendiri nih, kenapa sih akhirnya diperlukan untuk literasi digital ini, alasan utamanya Bu, selain mungkin untuk membantu masyarakat kita jangan sampai terjerumus ke berita-berita mungkin hoax yang sekarang. Nah, kalau alasan menurut Bu Lisa sendiri Bu, kenapa sih diperlukan adanya sebuah literasi digital? Iya, agar kita tidak tertinggal ya. Oh, Jadi oke. masyarakat Indonesia itu termasuk masyarakat yang memang sudah dalam angka sedang dalam pemahaman digital, tapi dia masih tertinggal untuk cakap digitalnya. Oke, Nah, ya, berarti jadi- kita terlalu tertinggal juga tidak, Ya, terlalu maju juga tidak. Iya, ya? Berarti jadi tengah-tengah. daya saingnya itu masih lumayan jauh ya dibandingkan masyarakat dunia lainnya. Jadi urutan Indonesia itu masih ke 56 dari 63. Nah, 56 dari iya, 63 negara. Iya, jadi daya saing kita ya. Tapi kalau tingkat literasinya sebenarnya udah sedang ya, udah sedang. Hanya saja daya saingnya dan kesiapan masyarakat kita untuk menghadapi literasi digital itu masih agak rendah, 74 dari 120. Oke. Nah, kemudian kasus-kasus kejahatan digital itu juga masih tinggi ya di Indonesia ya. Itu masih kurun waktu 2020 lalu itu udah 4.000 lebih kasus kejahatan. Di kejahatan dunia maya ini Bu? Iya, yang hanya terlapor, yang yang terlapor terlapor. saja ya. Dan saya pikir pasti akan bertambah terus karena semakin cakap digital masyarakat itu kan dia akan semakin mudah untuk melaporkan. Kalau dulu kan mungkin ribet ya mau lapor banyak administrasinya, banyak
alur-alur yang secara harus kejadian Bu, hashtag percuma bener. lapor tit. itu ya. Jadi sekarang kan mungkin karena sudah semakin terliterasi, jadi akan semakin banyak lagi yang lapor ya kalau ada mengalami kejahatan digital. Nah, itu pasti angkanya juga bakal lebih naik lagi. Naik Nah, lagi. sementara untuk penyebaran hoax itu sendiri itu kan udah naik terus ya di luar tahun biasa. 2021 ini aja udah lebih dari 8.000 kasus ya Benar. hoax yang Apalagi menjelang masa-masa tersebar. Masa-masa politik Bu, ya. Betul, Wah, itu hoax kampanye. di mana-mana ya. Betul. Malahan dari tingkat RT pun ada hoax. Iya, betul. Apalagi tingkat negara. Benar. Hoaxnya luar biasa. Nah, tadi kita berbicara untuk masalah bagaimana sih untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat. Iya. Nah, berarti di sana kan ada trik atau ada langkah-langkah. Nah, bagaimana Bu langkah-langkahnya untuk menerapkan literasi digital ini ke masyarakat kita, khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu? Iya. Kalau bicara mengenai langkah-langkah ya sebenarnya yang pertama yang harus kita lakukan ya mencoba mengajak sama-sama memahami dulu gitu. Memahami sebenarnya apa sih kebutuhan kita di dunia digital itu gitu kan. Berarti kita harus tahu ini masyarakat ini maunya apa. Benar. Maunya apa nih? Pakai perangkat digital nih buat apa nih? Oke. Berarti maaf Bu, saya potong. Berarti Ibu sebelum melakukan, mungkin bisa dikatakan ini riset Bu ya? Iya. Sebelum melakukan itu berarti Ibu memang terjun langsung? Iya. Secara random tanya ke masyarakat? Iya, kita sempat melakukan survei ini kok literasi digital masyarakat untuk Bengkulu tahun 2018 lalu. Jadi bagaimana kesiapan mereka ya untuk mengkonsumsi mengkonsumsi perangkat digital. Kemudian apa sih yang mereka konsumsi sehari-hari, apa tujuannya, apa kebutuhannya. Itu ada hasil indeksnya ya. Itu juga dilakukan oleh Japeliti. Oke, gitu. Berarti sebelum melakukan lebih jauh lagi kita harus tahu dulu Bu, masyarakat ini maunya apa. Mungkin kalau ditanya ke anak-anak 17 ke bawah, mereka maunya pasti untuk yang senang-senang aja nonton YouTube, main game segala macam. Yang lebih ke 30 tahun ke atas mungkin memang pengen tahunya belajar ilmu yang lain. Betul. Anak-anak kuliah maunya cari referensi ya. Benar ya. Baiklah pemirsa TVRI Bengkulu, semakin seru saja karena pembahasan dunia internet ini luas sekali Bu ya. Luas sekali dan bisa dikatakan mungkin waktu 60 menit ini sangat kurang sekali. Tapi dengan 60 menit ini kita akan maksimalkan, kita akan mencari, menggali semua inspirasi yang akan diberikan oleh Ibu Lisa untuk kita semua di kesempatan kali ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi tentunya hanya di Orasi Obrolan Inspirasi. Baiklah pemirsa TVRI Bengkulu, kita kembali lagi di Orasi Obrolan Inspirasi bersama narasumber kita yang luar biasa di kesempatan kali ini. Dan kita masih membahas tentang keseruan dunia digital, khususnya di literasi digital ya. Bagaimana dengan cara kita sebagai masyarakat Indonesia menggunakan internet yang baik dan benar. Dan juga kita harus tahu bagaimana sebab akibatnya dalam menggunakan internet ini. Tadi kita sudah berbicara dengan Ibu Lisa mengenai langkah-langkah apa sih yang biasanya ditempuh dari Bu Lisa sendiri untuk bagaimana membuat sebuah literasi digital atau memberikan pemahaman ke masyarakat. Dan kita juga akan melanjutkan lagi obrolan ini kalau tadi sudah tips dan juga langkah-langkahnya, dan sekarang kita pengen tahu manfaatnya Bu. Nah Ibu Lisa, manfaatnya untuk literasi digital bagi masyarakat yang ada di Indonesia ini. Oke. Manfaatnya yang pertama yang jelas semakin kompeten ya. Kita semakin kompeten.
Artinya kita semakin bisa memiliki kemampuan yang teruji ya, baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang lain di sekitar kita. Artinya nantinya kita ketika kita mengerti semakin paham tentang literasi digital, maka kita juga bisa mengajarkannya kepada orang-orang terdekat kita, keluarga, teman-teman, kolega dan sebagainya, sehingga semuanya akan ikut menyatu ya menjadi cakap digital Cakap semuanya. digital, paham Iya, digital, dan tentunya juga betul. manfaatnya mungkin bisa juga untuk menekan angka kejahatan tadi, Bu ya. Betul, dengan semakin kita terliterasi, maka Heeh. angka kejahatan juga mungkin akan semakin bisa dipastikan lebih turun lagi ya, karena tidak banyak lagi misalnya orang yang mudah tertipu Betul. Beli gitu. handphone dengan harga Rp500.000, pas sampai sini kotak kosong. Benar gitu. Jadi akan banyaklah manfaatnya. Kemudian juga tentunya menaikkan indeks kecakapan digital kita sebagai masyarakat Indonesia tadi kan. Jadi kita bisa menjadi masyarakat yang memiliki tingkat literasi yang semakin baik. Yang semakin baik. tadinya tarafnya sudah sedang, maka bisa jadi nanti lebih meningkat lagi. Jadi tinggi ya, semakin tinggi, Benar. semakin baik. Betul sekali, Bu. Nah, tadi langkah-langkah udah, terus juga manfaatnya. Dan sejauh ini dari awal Ibu mulai di tahun 2018, Bu ya? 2017 Japelidi berdiri, 2018 Bengkulu mulai jalan. Bengkulu mulai jalan. Nah, dari Bengkulu mulai start di 2018 sampai sekarang tantangan yang Ibu hadapi. Nah, ini seru ini ngobrol tantangan. Mungkin selama dari 2018 sampai detik ini ada pertentangan di masyarakat, mungkin ada masyarakat nggak terima, mungkin juga dari orang-orang yang udah saya sudah cerdas kok pakai internet, toh yang penting jangan download virus aja udah selesai gitu, Bu. Tantangannya kan banyak sekali nih. Gimana, Bu, untuk tantangan dalam menghadapi atau memberikan ilmu mengenai literasi digital ini, Bu? Sebenarnya kalau tantangan secara umum yang dipisahkan dengan tantangan di Bengkulu sendiri itu nggak jauh beda ya. Ya. Jadi artinya kalau secara umum kita bicara bahwa kejahatan digital itu semakin marak. Ancaman perlindungan data pribadi kita itu semakin banyak dicuri. Kemudian juga belum lagi anak-anak itu semakin kecanduan karena mereka punya mainan baru ya, seperti itu. Jadi tingkat kecanduannya juga semakin tinggi. Nah, ini menjadi tantangan-tantangan yang juga mirip ya dengan problema di daerah sebenarnya. Nah, kalau untuk pertentangan dari masyarakat itu relatif nggak ada ya. Jadi masyarakat tuh masih open, masih terbuka untuk menerima apa yang menjadi kampanye atau campaign dari Japelidi ya. Jadi sejauh ini kita nggak mendapatkan penolakan dari masyarakat tuh enggak, tapi justru mereka welcome, mau belajar untuk literasi digital, dan kita juga menemukan bahwa sebenarnya masyarakat itu nggak bisa sih hanya sekali aja dikasih pembelajaran. Harus berulang-ulang ya. Jadi memang sosialisasinya tuh harus terus, jadi dan juga harus rutin gitu, harus walaupun sedikit-sedikit tapi juga berkala. Nah, sekarang kan karena orang itu mungkin lupa atau apa, karena mereka masih asupannya itu masih jarang, masih kurang, jadi lupa lagi misalnya gitu kan. Bulan sekarang diberikan pembelajaran, 1 tahun kemudian baru ketemu lagi. Oke, makanya kemarin dulu juga pada saat kuliah pun juga saya sering berulang-ulang mata kuliah, Bu. Biar semakin hafal. 1 mata kuliah 3 kali mengulang ya. Nah, terlalu rajin kayaknya. Itu tadi berarti sejauh ini feedback dari masyarakat sendiri semuanya positif, Bu ya? Positif sih, positif. Jadi nggak ada terlalu yang kontra ya atau bagaimana tuh enggak sih. Hanya saja mungkin masyarakat tuh kadang masa sih hoax gitu kan. Ini kan kayaknya beneran nih, beneran gitu kan. Karena gambarnya, videonya tuh seolah-olah kan meyakinkan real, gitu. Asli. Nah, tapi kalau dari masyarakat, bagaimana dari pemerintah, Bu, sekarang? Feedback dari pemerintah sejauh ini gimana, Bu? Pemerintah cukup support ya, terutama kalau pemerintah daerah ya, itu kan kita juga punya Infokom ya, Dinas Infokom. Nah, itu kan mereka
koordinasi terus dengan Kementerian Kominfo juga gitu. Jadi dari pemerintah juga sudah ikut menggalakkan, memberdayakan. Nah, terutama untuk kalangan-kalangan pendidik seperti guru ya, dosen, mahasiswa, pelajar dan semuanya itu adalah kalangan-kalangan yang sebenarnya tingkat edukasinya relatif baik ya, tapi justru dari kalangan-kalangan seperti ini bisa memberikan dampak juga yang besar terhadap efek-efek penyebaran hoax atau informasi yang tidak benar sebenarnya. Jadi bukan berarti kalangan yang sudah teredukasi itu justru sudah terliterasi dengan baik juga enggak gitu loh. Jadi kadang terjadi miss juga di sana. Jadi ada miss informasi juga yang mereka lakukan gitu kan. Kadang ada malinformasi dilakukan oleh kalangan-kalangan terdidik dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya memprihatinkan ya. Betul. Tapi kembali lagi bahwa saya tekankan bahwa pemerintah cukup berkomitmen untuk literasi digital, dibantu dengan komunitas-komunitas yang memang concern dan peduli terhadap literasi digital ini. Tadi juga kita bahas untuk kejahatan dunia maya. Berarti dari Japelidi ini sendiri juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum gitu, katakanlah polisi. Iya, jadi memang kalau data-data itu kan untuk data-data kejahatan digital itu kan sumbernya dari kepolisian ya, dari Barreskrim Polri, ada juga dari Kominfo ya tentunya. Kalau untuk data kejahatan pastinya dari kepolisian gitu. Nah ini memang bekerja sama. Japelidi membutuhkan peran dari aparat-aparat kepolisian juga gitu. Tapi kan mereka sudah terkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Japelidi juga bisa masuk ke sana karena memang peran Japelidi ini dirasakan perlu untuk menjangkau masyarakat-masyarakat dalam lapisan yang berbeda-beda. Misalnya tadi ada kalangan akademisi ya, kemudian ada juga misalnya kalangan-kalangan masyarakat umum, praktisi ya, dan ibu rumah tangga, bahkan masyarakat awam sekalipun seperti itu. Nah, kalau contohnya seperti apa sih Bu untuk literasi digital ini? Contoh maksudnya contoh upaya untuk menerapkan ke masyarakat. Jadi biasanya kita mengadakan pelatihan, seminar ya, kemudian sharing session ya, kita ngajarin gimana sih caranya mengenali hoax misalnya gitu. Tahu berita ini bohong ini beritanya. Gimana caranya kalau kita dapat informasi-informasi yang seolah-olah menggiurkan, menawarkan hadiah dan sebagainya, itu kira-kira harus dipercaya atau enggak? Caranya gimana nih biar kita bisa tahu itu bohongan atau beneran misalnya gitu. Nah, yang seperti itu edukasi. Kemudian juga melalui kelas-kelas di kuliah ya ataupun di sekolah-sekolah, guru-gurunya kita bisa latih. Kemudian juga pelajar-pelajar kita ikutkan dalam kegiatan seminar-seminar atau webinar ya. Kalau sekarang di era pandemi ini kan lebih ringkas ya, lebih simpel. Online, semuanya ada online, ada webinar. Nah, kita bisa adakan. Nah, sekarang kan juga lagi ada roadshow seluruh Indonesia ya, dari Japelidi dan Kementerian Komunikasi Informatika juga dengan Siberkreasi mengadakan Indonesia Makin Cakap Digital. Jadi webinar literasi digital yang disusun atau dirancang untuk seluruh kota dan kabupaten di Indonesia sampai dengan akhir tahun ini. Jadi seperti itu ya. Jadi kampanyenya sangat digalakkan tahun ini untuk mensosialisasikan 4 pilar literasi digital. Jadi ada 4 pilar literasi digital itu seperti digital skills ya, kecakapan digital, kemudian budaya digital, digital culture, kemudian juga etika digital, digital etik, dan juga keamanan digital dan digital safety. Berarti memang ada jenjang-jenjangnya Bu, ada yang tema-tema yang akan dibahas. Ada tema-temanya. Tadi kita juga berbicara mengenai Japelidi. Nah, kita akan mengorek kembali ini pemirsa TVRI Bengkulu ya. Untuk Japelidi, apa sih itu Japelidi? Nah, tapi sebelum itu kita bahas Japelidi, kita pengen lihat ini tadi contoh-contohnya yang sudah dilakukan Bu ya, seminar-seminar, webinar, Indonesia Makin Cakap Digital. Nah, ini bekerja sama juga dengan Kominfo Bu ya? Ini programnya Kominfo. Program Kominfo. Kominfo menggandeng Japelidi dan Siberkreasi. Ini Sumatera tahun 2021 di Palembang.
Ya, seluruh Indonesia ya. Jadi rata-rata ada. Jadi yang penulis modul 4 cakap modul literasi digital, 4 kecakapan literasi digital itu dilibatkan untuk sosialisasi di webinar Makin Cakap Digital ini. Kalau berbicara Japelidi itu apa sih, Bu? Jaringan pegiat literasi digital. Oke, itu dia. Japelidi, jaringan penggiat literasi digital. Bukan Sapulidi ya. Bukan Sapulidi. Kalau Sapulidi satuan penggiat. Oke, berarti Japelidi ini 2017. 2017 berdiri. Mulai bergerak di Bengkulu 2018. Iya, karena kalau didirikannya itu kan penggeraknya itu UGM ya, dosen UGM Mbak Novi Kurnia. Jadi kita itu untuk seluruh Indonesia itu memang diajak dari jaringan pusat ya, untuk bergabung seperti itu. Oke, selamat salam sehat ya untuk Mbak Kurnia, Novi Kurnia. Ibu Novi Kurnia yang ada di UGM. Rektor kita itu, rektor Japelidi. Jadi Japelidi punya rektor. Oke, ada rektor, nanti ada dekan. Universitas Japelidi ya. Universitas Japelidi. Yang pasti juga bisa menonton TVRI Bengkulu ini di YouTube. Nah, jadi nanti Ibu juga bisa sharing ke teman-teman Japelidi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, untuk Japelidi sendiri, Bu, sampai 2018 kita mulai, Bu, ya, dari 2018 sampai sekarang untuk anggota Japelidi sendiri, Bu, di Bengkulu. Anggota Japelidi di Bengkulu itu ada beberapa. Kemarin waktu tahun 2018 itu kan ada survei ya, kita melakukan survei indeks literasi digital ya masyarakat. Nah, itu kita terdiri dari unsur akademisi di Universitas Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu juga. Nah, ada beberapa ya, sekitar 6 orang seperti itu ya untuk perwakilan Bengkulu. Nah, kemudian kalau untuk penulis modul itu ada saya, kemudian di UNIP sendiri juga ada akademisi lain seperti Ibu Dr. Gusetinalti ya, yang juga aktif di Japelidi. Kemudian di UMB itu ada Bu Fitri, Bu Ece, seperti itu. Jadi sebenarnya Bengkulu ya lumayan lah ya, ada anggota Japelidi sudah bergerak ya. Ada yang kemarin kita juga bikin kampanye untuk protokol kesehatan dengan bahasa Bengkulu seperti itu. Oke, berarti yang dilakukan bukan hanya soal seminar segala macam, Bu, tapi juga kampanye-kampanye lain. Apa sih yang lagi booming sekarang? Nah, tadi kan kalau kita berbicara mengenai anggota, Bu, kalau kita lihat kan hampir semua, bahkan semua, Bu, ya, semuanya akademisi. Iya. Nah, apabila nih ada masyarakat Bengkulu sepertinya tertarik nih untuk menjadi anggota Japelidi, mungkin basicnya paham IT atau paham tentang perundang-undangan atau juga memang hobinya bermain internet, bisa nggak, Bu? Bisa masyarakat Bengkulu lainnya mungkin juga entah itu pekerja swasta, pegawai negeri, aparat penegak hukum atau bahkan ibu rumah tangga yang pengen jadi anggota Japelidi. Nah, sebenarnya bisa aja, tapi karena Japelidi ini jaringan yang memang komunitasnya harus profesional, ya tetap ada seleksi yang dikurasi ya, ataupun yang diseleksi sesuai dengan apa yang kita masukkan submit ya. Jadi data-datanya pastinya diperiksa dulu seperti itu, karena kan Japelidi juga nggak mau sembarangan numpukin orang tapi nggak bekerja ya, seperti itu. Jadi tetap ada kurasinya atau seleksinya. Oke, jangan hanya menjadi beban komunitas ya. Harus juga begitu gabung, meluangkan dan juga memberikan semua ilmunya seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Lisa. Pengabdian beberapa puluh tahun ini belajar berbagai macam ilmu, akhirnya sekarang momen untuk pengabdian ke masyarakat. Luar biasa sekali, Bu. Nah, kalau untuk Japelidi ini gabungan dari sampai saat ini, Bu, ya, berarti akademisi terus juga ada praktisi dosen juga sih. Iya, ada. Tapi kebanyakan akademisi memang. Kebanyakan akademisi. Kalau kita berbicara tujuan awalnya, Bu, untuk Japelidi, kenapa akhirnya yuk teman-teman kita buat Japelidi yuk. Apa sih yang mendasari? Ya, yang mendasari adalah itu ya, keprihatinan atau kondisi-kondisi yang semakin beragam ya terkait dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi dan juga banyak sekali penyebaran hoax dan sebagainya ya. Maka jaringan komunitas
pegiat literasi digital ini dibentuk dengan harapan kita bisa menghasilkan karya-karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat sebagai karya-karya ilmiah ya yang memang terpercaya karena berdasarkan hasil riset dan datanya juga benar ya, dan itu tentunya akan bisa membuat masyarakat itu semakin cakap digital sehingga kompetensinya itu akan banyak nantinya masyarakat itu. Nah, itulah yang menjadi harapan ya, harapan dari Japlidi bahwa sebenarnya ini dibentuk jaringan pegiat literasi digital ini untuk dibentuk untuk sebuah misi mulia agar kita itu semakin terliterasi, semakin cakap, semakin juga awas bukan abai ya. Jadi terhadap berbagai macam problema literasi digital sehingga ada kolaborasi ya, ada juga evaluasi di situ, ada juga selain dari kita bisa menganalisis, kita bisa mengevaluasinya, kita bisa menyebarkan segala sesuatunya dengan baik ya sebelum itu menjadi bahan perbincangan atau permasalahan yang besar di masyarakat. Nah, kalau kita gitu. Berbicara ini menjadi orang yang awas, nah berarti kan di sana kan ada satu ancaman. Nah, bagaimana sih sekarang kan kita tahu bahwa berita dari hoax itu banyak sekali, terus juga ancaman-ancaman di dunia digital itu banyak sekali. Tantangan keamanan digital sendiri tuh seperti apa sih, Bu? Nah, sebenarnya kalau bicara tantangan keamanan digital itu ada beberapa ya. Seperti tadi yang saya sebutkan, misalnya sekarang kan kejahatan digital itu terus berkembang ya. Bentuk-bentuknya itu sudah semakin banyak. Kalau dulu misalnya kita cuma kenal, oh ini SMS dari nomor yang nggak dikenal, mendingan nggak usah nggak usah dilayanin misalnya kayak gitu. Kita udah tahu nih kalau nomor masuk nggak dikenal, mendingan udah deh hapus aja walaupun dia nawarin hadiah semiliar misalnya gitu kan. Tapi kalau ini kita udah tahu bahwa kalau nomor nggak dikenal ngapain gitu kan. Nah sekarang kan udah nggak seperti itu lagi modus-modus penipuan itu. Sudah semakin canggih, iya, udah berbagai semakin macam. Canggih. Malah namanya teman kita sendiri kan. Nah, tapi kalau sebelum kita mengarah ke keamanan digital, pasti kan di sana seiring dengan pertumbuhan pengguna internet ini kan semakin banyak, Bu ya. Kalau untuk pertumbuhan tingkat pengguna internet ini sejauh ini di Indonesia seperti apa sih, Bu? Sebenarnya tingkat penggunaan internet itu jauh melebihi angka pertumbuhan penduduk loh di Indonesia gitu. Saat ini itu data dari 2020 ya oleh Abjiki. Nah, itu kalau tingkat pertumbuhan penduduk kita itu baru 1,03, nah, angka pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia itu udah mencapai 8,9%. Berarti pertumbuhan penduduknya hanya 1%, pertumbuhan pengguna internet 8, berarti hampir 8 kali lipat. Bener. Nah bayangkan kan, jadi orang yang make gadget ya, yang memanfaatkan gawai itu lebih banyak gitu. Mungkin loh anak-anak usia 2 tahun ini udah termasuk. Betul. Jadi wajar bayi sekalipun udah termasuk. Jadi gitu wajar kan. kalau pertumbuhan pengguna internet tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Apalagi kadang satu yang punya perangkatnya nggak cukup satu juga. Benar, gitu. Betul. Ada anak 5, berarti 5 handphone. Satu keluarga udah berapa gitu kan. Berapa laptop, berapa handphone. Iya benar. Oke. Jadi seperti itu. Jadi memang tingkat kesenjangan yang jauh, yang tinggi itu membuktikan bahwa sebenarnya konsumsi kita terhadap perangkat digital itu semakin semakin tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita cenderung mungkin lebih baik tidak punya ini kali ya, tidak punya dompet atau ketinggalan dompet dibandingkan ketinggalan casan kalau sekarang. Betul sekali. Dompet hilang pun sekarang nggak jadi masalah, Bu ya. Nggak diisinya soalnya. Kalau seandainya handphone hilang, ini yang paling gawat. Iya. Sudah lewat dari rumah sejauh jarak 30 km, Itu rela untuk pulang paling lagi. bikin galau kan? Paling bikin galau, apalagi nggak bisa untuk update sosmed. Betul, ya kan? Sekarang itu kan yang ditanya, kamu sudah update apa hari ini? Bukan sudah makan apa? Betul. Sudah update apa? Karena pertanyaannya sekarang udah berbeda. Beda gitu. Udah makan apa tuh udah nggak berlaku lagi. Begitu sekarang. juga dengan anak-anak sekarang. Kalau Betul. mungkin anak-anak 90-an
kamu hari ini udah main kemana? Kalau sekarang main game Eh, apa? betul gitu. Atau sudah nonton podcastnya siapa, YouTube-nya siapa? Benar kayak gitu. Jadi Berarti makin banyak sekali perkembangan internet ini yang harus kita waspadai, harus kita mungkin benahi, bisa juga nggak Bu? iyalah Heeh. pastinya dong. Oke. Iya. Kita akan berbicara lagi pemirsa TVRI Bungkul, bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia harus awas dalam penggunaan internet. Awas yang seperti apa? Jangan kemana-mana ya, awas di belakang Anda siapa. Kita kembali lagi sesaat lagi hanya di Orasi Obrolan Inspirasi. Kembali lagi pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi untuk di segmen selanjutnya ya, di Orasi Obrolan Inspirasi. Tanpa terasa obrolan kita semakin hangat sekali, semakin luar biasa sekali. Karena kenapa tadi kita sempat berbicara dan menggarisbawahi bahwa ada kata-kata awas. Nah, di dunia internet ini itu kata-kata awas harus menjadi poin utama. Karena kenapa? Karena pada saat kita menggunakan internet, kita juga harus awas dalam menggunakan situs-situs, awas juga dalam menjaga kerahasiaan data kita, dan awas dan lainnya. Dan paling penting adalah awas ketahuan ya. Begitu dilihat historinya oleh sang pacar, sang istri, keluar semua siapa yang sudah ditelusuri, yang sudah dikepokan ya. Wahai para stalker, berhati-hatilah Anda ya. Yang hobi stalking. Oke, masih bersama Ibu Lisa tentunya ya. Ibu, terima kasih sekali lagi ya, sudah Sama-sama. luar biasa sekali membagikan inspirasi. Dan sekarang kita akan mendengarkan inspirasi dari Ibu Lisa mengenai kata-kata awas atau keamanan dari dunia digital ini. Seperti apa menurut Ibu Lisa, Bu, keamanan di dunia digital kita saat ini? Iya, kalau bicara tentang digital safety atau Ah. keamanan digital ya, ibaratnya itu kayak pintu rumah bagi kita. Jadi kan kalau kita punya pintu rumah, Iya. itu nggak mungkin dong kita tinggalkan dia dalam keadaan yang tidak aman ya, Benar. yang tidak terkunci atau kita berikan kuncinya ke sembarang orang misalnya. Betul. Semua orang bisa mengakses ke pintu rumah kita, kan nggak mungkin seperti itu. Artinya aspek keamanan digital itu atau proteksi digital merupakan aspek yang paling penting dan utama ketika kita memegang perangkat digital kita atau gawai kita. Nah, perangkat digital kita ini yang kita pegang ini adalah hak properti utama kita yang harus kita jaga, karena dari sinilah, dari perangkat itulah kita bisa melindungi diri kita dan orang-orang lain di sekitar kita gitu. Oke, jadi semua data-data pribadi kita ada di sana, Bu ya. Betul. Kecuali KPK mungkin, Bu ya. Bisa langsung Menyadap. Dan kalau untuk sekarang, Bu, tingkat urgensi. Nah, tadi kan kita bagaimana untuk mengenai sebuah keamanan digital, seperti yang Ibu Lisa katakan bahwa seperti sebuah pintu rumah. Betul. Jadi bagaimana kita sang pemilik rumah, sebelum kita berpergian atau kita di dalam rumah, kita mengunci rapat-rapat pintu rumah dan juga kuncinya jangan dikasihkan kemana-mana. Kita Iya. sendiri yang pegang, Bu ya. Betul. Nah, kalau tingkat urgensinya sejauh ini seperti apa? Oh, sangat urgent sekali ya. Karena apa? Karena strategi penipuan itu semakin beragam ya. Yang tadinya kita tahu bahwa sebenarnya yang nipu-nipu itu dari nomor yang nggak kita kenal, tapi sekarang justru orang yang kita kenal tuh bisa seolah-olah menipu ya, Oke. Walaupun bukan orang yang kita kenal yang melakukannya, tapi dia bisa menduplikasi, dia Oke. bisa phishing ya, dia bisa memphishing data-data kita sehingga dia memakai nama kita untuk
melancarkan aksinya kepada teman-teman kita. Oke. Jadi kita seolah-olah tahu itu adalah teman kita, padahal itu bukan. Benar. Nah dari situ saja itu udah canggih banget Canggih gitu. sekali. Nah ini juga sering terjadi di Facebook. Betul. Facebook teman kita dibajak, Iya. tolong dong kirimkan saya gitu. pulsa. Iya benar. Jadi strategi penipuan itu semakin beragam. Semakin beragam. Kemudian rekam jejak digital kita itu semakin mudah untuk didapatkan. Tadi kata Ibai kan, hati-hati nih buat para stalker gitu Iya, kan ya, yang suka stalking. Jadi maksudnya gini loh, kita itu apa yang kita klik di media digital ya, baik itu media sosial sih relatif yang sering kita gunakan saat ini kan. Apa yang kita tulis, apa yang kita klik, apa yang kita like, apa yang kita share, semuanya itu akan menjadi rekam jejak digital kita. Jadi kalau misalnya Ibai barusan abis ngeklik apa nih gitu, itu udah kecatet gitu loh. Nanti kalau misalnya Ibai sering-sering ngeklik yang begitu-begitu lagi, udah nanti kalau diketik nama Ibai misalnya, siapa yang mau tahu tentang Ibai, diklik di mesin pencari di browser ya, di googling Ibai, itu keluar tuh nanti apa yang sering Ibai cari-cari gitu kan. Jadi Ibai misalnya maniak artikel A misalnya gitu kan, atau Ibai suka film A misalnya gitu kan, itu akan keluar. Jadi semuanya itu akan menjadi rekam jejak digital kita. Jadi hati-hati. Belum lagi misalnya kecanduan, problema kecanduan ya, bukan hanya anak-anak tapi juga kita orang dewasa seolah-olah sudah membuat perangkat digital itu adalah dewa ya bagi kehidupan keseharian kita, sehingga mau bagaimanapun kayaknya kalau nggak pegang gawai itu aduh kayaknya galau banget gitu kan. Tanpa internet aku nggak bisa apa-apa gitu. Sekarang internet udah jadi raja ya kayaknya bagi kita semua, jadi dewa. Nah dari situ saja kita sudah semakin mengalami problema sosial yang beragam ya. Jadi kita misalnya interaksi kita ke orang itu akan semakin menipis ya, kita lebih memilih interaksi melalui perangkat digital. Bahkan ketika kita ngobrol dengan orang pun kita mungkin masih sempat-sempatnya untuk skor iya benar gitu. Suami istri pun seperti itu ya. Jadi banyak sekali tantangan penipuan tadi juga semakin beragam ya. Bagaimana kita bisa aman dan nyaman memainkan perangkat digital, itulah yang menjadi urgensi keamanan digital saat ini. Karena itu tadi kasus-kasus penipuan kejahatan itu udah semakin banyak sekali, semakin merajalela dan juga triknya juga semakin luar biasa sekali. Belum lagi data pribadi kita yang semakin gampang untuk dicuri ya. Nah jadi hati-hati juga itu, karena kayaknya apa-apa kita harus menyerahkan data pribadi kan. Mau bikin aplikasi apa, mau unduh aplikasi apa, kita harus masukin nama kita, KTP kita, misalnya gitu kan, tanggal lahir kita. Belum lagi nanti misalnya kalau kita senang baru dapat sertifikat apa, langsung diunggah ke media sosial gitu. Padahal ada barcode-nya, ada angkanya di situ kan. Nah ini kan berbahaya gitu. Sekali. Nah euforia orang terhadap perangkat digital saat ini itu yang menjadi kekhawatiran banyak pihak, terutama kita sendiri. Kadang kita itu nggak sadar loh melakukan sesuatu yang salah karena euforia kita tadi gitu. Mungkin terlalu riang, apalagi sekarang kan orang kalau berpergian keluar kota naik pesawat biasanya posting tuh. Beneran. Posting lagi boarding mana pass-nya. gitu kan. Nah, benar. Kan di sana ada barcode boarding pass kita. Kalau sempat disalahgunakan oleh orang lain. Betul. Kalau ijazah nih, kita ijazah. posting ijazah. Lulus misalnya gitu kan. Posting ada barcode. Besok-besok nama orang yang keluar padahal dia nggak sekolah gitu kan. Itu bisa saya terjadi, Bu. Bisa. Karena kejahatan semakin canggih mengikuti perkembangan zaman. Mungkin dulu kalau zaman-zaman 80-an maling ke rumah orang itu lewat pintu belakang. Sekarang enggak lagi. Malingnya sambil tidur pun bisa curi. Sambil tidur pun bisa curi, gitu. ya. Iya. Nah, ini pemirsa TVRI dari jauh Bengkulu. pun bisa gitu. Dari jauh pun bisa, di mana saja kapan saja bisa kita curi. Dan kapan saja. Oke, berarti rekam jejak digital ini sangat-sangat fatal berarti. Iyalah. Apa yang sering kita browser, apa yang sering kita cari, itu akan gampang untuk ditemukan gitu. Jadi hati-hati yang hobi browsing. Yang like, yang suka nge-like macam-macam juga. Kerekam itu nanti. Kerekam juga gitu. Yang biasa ngelihat toktik, ya. Toktik siapa? Yang suka main toktik di sini. Nah, ini pemirsa TVRI Bengkulu, kita lihat
ini adalah tulisan yang dibuat oleh Ibu Lisa, Bu ya? Ya ini sebenarnya dari Japelidi Japelidi, ya. Jadi ini kita kan bikin kolaborasi ya untuk modul digital safety. Nah ini jadi anggota-anggotanya membuat modul ya. Saya hanya sebagian dari mereka dan kita komparasikan, kita gabungkan kajian-kajian atau tulisan-tulisan kita. Nah inilah hasilnya. Nah ini hasilnya, ini ada di slide tantangan keamanan digital. Iya. Ternyata banyak sekali, Bu ya. Yang pertama ancaman digital terus berkembang, terus juga kompleksitas identitas data pribadi makin sulit dilindungi. Betul. Ini kemarin juga sempat kejadian, Bu ya. Iya. Banyak data-data nasabah bank tersebut, bank apa gitu, akhirnya saldonya hilang. Betul. Di toko online juga Toko pernah, online juga. kan? Terus juga benar yang tadi Ibu Lisa bilang bahwa strategi penipuan semakin beragam. Terus juga rekam jejak sulit dihapus dan selalu menjadi incaran. Iya. Dan konten digital yang semakin menarik dan makin terbatasnya ruang bermain. Nah, ini meningkatkan kecanduan pada anak. Berarti tantangan keamanan ini kompleks, Bu. Kompleks sekali. Banyak. Dari berbagai macam ranah. Dari berbagai macam ranah dan dari berbagai macam sudut pandang ya, kebutuhan-kebutuhan masyarakat gitu. Anak terutama ya juga harus menjadi perhatian kita bersama. Mungkin ya tanpa kita sadari sekarang kita sudah mendoktrin anak kita untuk kecanduan internet. Iya, karena kita nggak mau repot lagi. Nggak mau repot. Ibunya lagi masak, ayahnya lagi kerja, akhirnya anaknya merengek nangis, dibukakan YouTube, nonton YouTube udah berjam-jam. Padahal efek kedepannya itu sangat tidak bagus. Benar. Dari segi kesehatan juga, dari segi uang juga harus beli kuota terus. Iya benar. Nah ini juga keamanan dan juga kerahasiaan data. Dan sekarang Bu, kalau dari tim Japelidi sendiri, Bu, bagaimana sih tantangannya untuk mengenai keamanan dan juga kerahasiaan data ini, Bu? Berdasarkan mungkin hasil riset lah dari tim Japelidi. Iya, sebenarnya kalau keamanan kerahasiaan data itu kan orang suka sulit ya membedakan. Gimana sih keamanan? Keamanan itu apakah harus rahasia? Misalnya kayak gitu kan. Nah, kita harus paham dulu sebenarnya keamanan itu apa, kerahasiaan data itu apa. Kalau keamanan itu segala sesuatu yang memang harus diproteksi ya. Artinya artinya kita melindungi data-data kita itu dari ancaman-ancaman misalnya diduplikasi, di hacking misalnya ya, ataupun dicuri ataupun rusak bahkan ya dengan virus-virus yang ada dalam perangkat teknologi itu sendiri. Nah, itu keamanan. Tapi kalau kerahasiaan adalah segala sesuatu yang memang kita keep, artinya dia nggak boleh dibuka tanpa persetujuan tertentu. Benar. Nah, kalau misalnya orang mau buka handphone kita, itu kan harus pakai password ya. Betul. Artinya password itu adalah data yang rahasia. Benar. Begitu juga misalnya data pribadi yang lain ya, kayak tanggal lahir, identitas kita di KTP dan sebagainya. Itu adalah rahasia. Orang nggak bisa sembarangan melihat itu tanpa adanya persetujuan dari kita. Sama seperti misalnya email ya. Orang mau buka email kita kan nggak bisa sembarangan. Benar. Karena di situ kan yang punya hak email itu adalah diri kita pribadi gitu. Kalau orang mau buka nanti dia harus ada persetujuan dulu. Kan. Nah, perangkat ini misalnya terbuka, email kamu terbuka di perangkat ini. Apakah kamu mengetahuinya? Misalnya, apakah kamu kan dia ada verifikasi lagi ya, email, ada benar, verifikasi email. Nah, di situ jadi kerahasiaan data itu adalah segala sesuatu yang memang kita jaga untuk tidak dibagi ke sembarang orang. Oke, tapi jadi kalau biarkan kita, istri dan Tuhan yang tahu. Iya benar. Nah, kalau keamanan tuh segala kemampuan yang kita kerahkan untuk melindungi data-data kita, baik itu data pribadi ataupun yang nggak pribadi ya sifatnya. Misalnya kayak kita punya foto nih, atau kita sebarin nih di medsos ya. Kita di medsos kita kan ada tulis bio ya. Kita sebarin foto kita, kita tulis apa-apapun yang kita pengen karena itu rumah pribadi kita. Tapi bukan berarti orang bisa mengacak-ngacak medsos kita dong. Benar nggak? Gitu kan. Jadi misalnya orang yang mau sebarin hate speech, ujaran kebencian, kita kan bisa langsung blokir. Langsung. Nah, itu apalagi sekarang kan netizen yang budiman semakin luar biasa sekali sekarang. Betul ya. Jadi seperti itu. Jadi
keamanan itu adalah segala sesuatu upaya kita untuk bisa melindungi dari ancaman-ancaman yang merugikan kita. Oke, berarti ini konteksnya keamanan itu ada dua, Bu, ya, dari keamanan dan juga kerahasiaan. Aman itu tadi bagaimana cara kita untuk biar orang jangan gampang, dan juga rahasia ini jatuh kepada pribadi sendiri. Iya. Nah, kalau ditanya tadi Japelidi tantangannya apa nih buat kedua aspek ini misalnya gitu kan. Ya tantangannya adalah kita mengedukasi gitu, karena sekarang ini orang-orang itu banyak yang masih belum sadar ya tentang aspek keamanan dan kerahasiaan data ini. Bahkan kadang mereka ikut menyebarkan itu karena ketidaktahuannya ya. Jadi ada foto temen nih misalnya gitu kan, di screenshot track gitu kan, lagi ngomong sama siapa, screenshot track gitu, masukin aja ke medsos gitu kan, terus sebenarnya kan nggak dibenarkan gitu kan. Dan itu juga melanggar undang-undang ITE. Iya benar. Jadi upaya kita adalah mengedukasi ya, membuat masyarakat itu lebih sadar lagi, lebih peduli untuk bisa cakap terhadap hal tersebut. Jadi nggak sembarangan gitu kan menyebarkan data atau memasukkan informasi dan ikut menyebarkannya kembali tanpa harus melalui proses saring terlebih dahulu. Jadi disaring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Oke, itu penting sekali. Jangan hanya sharing ternyata hoax. Karena nanti dampak juga kalau kita ternyata berita yang kita sebar itu hoax, ternyata itu ada kasus tertentu, kita juga bisa kena dong. Bisa kena, ada undang-undangnya yang mengatur di ITE. Sekarang kan kita juga lagi menggarap undang-undang perlindungan data pribadi ya. Nah, itu juga kan nanti kita nggak bisa sembarangan lagi gitu. Nah, ini harapannya ke depan data-data pribadi kita jauh bisa lebih terproteksi. Jadi dalam kita berselancar di dunia ini juga semuanya aman. Iya, harapannya seperti itu. Betul, amin, mudah-mudahan. Nah, jadi itu dia pemirsa TVRI Bengkulu untuk obrolan kali ini ya. Banyak sekali yang sudah kita bahas dari awal tadi sampai sekarang. Ternyata untuk di dunia digital itu bukan hanya pada saat kita menggunakan internet itu, tapi setelah itu pun kita juga bisa tahu, bahkan orang lain pun bisa tahu bagaimana rekam jejak digital pada saat kita menggunakan internet. Dan juga dari segi keamanan dan juga kerahasiaannya harus kita jaga. Dan banyak juga, loh mas. Sorry. Banyak fitur-fitur atau aplikasi yang bisa kita manfaatkan ya untuk keamanan digital. Misalnya kayak di medsos ya, di Facebook, Instagram, Twitter. Kita punya misalnya kalau di Instagram itu kan kita bisa lihat dulu nih sebelum kita menyetujui dia mengikuti kita, kita bisa lihat dulu ini siapa nih, akunnya siapa. Kita jadi telusuri dulu. about this account-nya kita lihat dulu gitu loh. Kalau di Facebook itu ada security check up ya. Jadi kita bisa memanfaatkan itu agar orang lain nggak sembarangan ngikutin kita misalnya. Jadi hanya teman-teman tertentu kita aja yang kita kenal gitu kan. Atau kalau di Twitter dan WhatsApp itu kita punya autentifikasi 2 faktor ya. Jadi kita punya kode berlapis. Jadi ketika kita misalnya memasukkan kode tertentu nanti diminta lagi memasukkan sidik jari misalnya kayak gitu. Jadi kan 2 kali tuh. Jadi kalau orang mau bobol itu repot gitu kan. Repot. Berarti harus jari kita yang dipotong. Baiklah pemirsa TVRI Bengkulu, di obrolan inspirasi kali ini sudah banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan mengenai bagaimana sih menggunakan internet, khususnya di literasi digital ini yang baik dan benar demi privasi kita sendiri, demi keamanan kita sendiri. Kalau begitu tanpa kita sadari, ini sudah 60 menit belum ya? Oh lebih. Kalau gitu terima kasih Ibu Lisa, sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah membagikan inspirasi untuk kita semua, dan pastinya sukses terus untuk Japelidi Bu ya. Iya. Salam juga untuk teman-teman Japelidi yang lain. Siap. Dan pastinya ini adalah sebuah pengabdian dari Ibu Lisa bersama teman-teman untuk masyarakat Indonesia, bagaimana kita menggunakan internet yang baik dan bijak, dan kita harus memastikan perlindungan identitas digital dan data diri sendiri, keluarga maupun orang lain untuk keamanan kita bersama. Ini dia kata-kata yang sangat menarik sekali dan juga sangat menyentuh sekali. Kita wajib terlibat baik secara individual dengan berpartisipasi dan secara kolektif dengan berkolaborasi jika menemukan pelanggaran identitas digital dan data diri di depan mata kita. Jadi kita juga harus proaktif, Bu. Betul. Harus proaktif, harus sensitif ya, demi keamanan dunia digital yang kita miliki saat ini ya. Sekali lagi terima kasih Ibu Rizka waktunya, dan juga terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu.
di kesempatan kali ini tentunya di obrolan inspirasi orasi. Dan akhir kata saya Iqbal Fatwa bersama Ibu Lisa. Terima kasih sekali lagi Ibu. Dan juga bersama kerabat kerja yang bertugas di hari ini. Hati-hati pakai digitalnya, hati-hati menggunakan internetnya. Dan juga pemirsa TVRI Bengkulu, hati-hati ya dalam menggunakan internet. Ingat apa yang kita buat itu yang nanti akan kita tuai ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di obrolan inspirasi selanjutnya. Bye-bye. Salam literasi.